Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Nikmat Islam, iman, kesehatan, dan waktu luang adalah karunia yang tak terhingga. Allah berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah Ghafurur Rahim." Yang artinya, sebanyak apapun kita menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Maka sebagai muslim, marilah kita manfaatkan nikmat ini dengan senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam sebagai agama yang sempurna bagi kita. Dalam firman-Nya, Allah berpesan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-Islam adina." Islam adalah agama yang sempurna. Ia mencakup semua aspek kehidupan, dari urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga muamalah dengan sesama manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah melalui sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mengajarkan keadilan, kejujuran, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial. Hadirin sekalian, sebagai seorang muslim, keislaman kita memiliki 3 pilar utama yang harus kita jaga dan amalkan. Yang pertama, keimanan yang tulus. Keimanan adalah pondasi dan keislaman kita. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatu al-firdausil nuzulah." Yang artinya, keimanan harus melahirkan amal soleh. Iman yang tidak menghasilkan amal hanya akan menjadi pengakuan kosong yang tak bernilai di sisi Allah. Yang kedua, mengucapkan syahadat dengan ikhlas. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi komitmen hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisina min qalbihi dakala al jannah." Yang artinya, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Yang ketiga, membuktikan keimanan dengan perbuatan. Keislaman sejatinya adalah Islam yang terlihat dalam akhlak dan amal seseorang. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani Islam secara utuh. Dalam hadis, beliau bersabda, "Innama bu'itstu li utamimma makarima al-akhlaq." Yang artinya, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib meneladani sifat-sifat beliau seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, selain menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjaga hubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa
wa idi al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Salat kita harus mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa kita harus melatih kesabaran, dan zakat kita harus membersihkan harta sekaligus membantu sesama. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum maqaddamat lighadin wattaqullaha innallaha qabiru bimma ta'malun. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Apakah amal kita sudah cukup untuk menghadapi hisab Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini, marilah kita memohon ampun kepada Allah SWT agar kita diberikan kekuatan untuk menjaga keislaman kita dengan sempurna, menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, dan mengakhiri hidup kita dengan keadaan husnul khotimah. Rasulullah bersabda, Innama al-a'malu bil khawatim, yang artinya amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah hingga akhir hayat. Sekian khutbah ini. Saya memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan kalian semua. Maka mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih.